Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam muqaddimah barusan kami menyampaikan bahwasanya para ulama mengatakan, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Ma'ruf Al-Qurhi, man jamma'a ikhwanan, barang siapa yang mengumpulkan saudara, sanak famili, kerabat, handai tolan di satu tempat, kumpul bersama, wahayya atau aman, dan di dalamnya disajikan beraneka ragam hidangan, wazayyana makanan, dan dihiasinya berbagai macam tempat, tujuannya liqiraati maulidin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk membacakan sirah nabawiyah, hanya untuk memperingati maulid nabi. Ba'atsahullahu yaumal qiyamah, maka kelak nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah ma'as siddiqin was suhada'i was solihin, bersama para nabi dan rasul, bersama para ulama, bersama para orang-orang soleh, wa kanu fi jannatin na'im, dan kita semua insya Allah berada di dalam surga. Amin ya rabbal. Bapak Ibu rahimakumullah, surga itu ada 7 tingkatan. Ada berapa, Dek? Ada 7 tingkatan. Yang paling tinggi surga apa? Surga ibu. Woi, yang paling tinggi surga apa, Bu? Bu, paling tinggi surga apa? Woi, Bu. Bu, surga Firdaus. Ada jannatul ma'wa, jannatul adn, jannatul khuldi, jannatul na'im, darus salam, darul qarar, jannatul firdaus. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, dan di dalam surga Firdaus ada para nabi dan rasul. Di dalam surga Firdaus ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita niatkan hadirnya kita di majelis ini, mudah-mudahan bisa masuk surga Firdaus. Kenapa? Karena di surga yang lain kita nggak akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Kata ulama, apalah artinya masuk ke dalam surga kalau kita belum bisa melihat wajah Nabi Muhammad? Tidak ada artinya kita masuk surga kalau kita belum bisa bersanding dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Kenikmatan surga sekalipun di dalamnya ada sungai yang mengalir, ada bidadari yang cantik, ada pepohonan yang buahnya rimbun dan lebat, itu tidak terasa nikmat kalau di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga nikmat karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada Rasul? Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa saja yang ingin saya sampaikan. Nabi Muhammad itu punya sifat wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas. Artinya apa, Bu? Wal kaziminal ghaiz, Nabi Muhammad itu mampu menahan emosi. Apa, Pak? Menahan emosi. Wal afina anin nas, dan mudah memaafkan orang lain. Makanya kalau kita pengen cari teman, kalau kita pengen mencari sahabat dunia akhirat, pegang 2 manusia ini. Yang pertama, dia mampu menahan amarah. Yang kedua, mudah memaafkan orang lain. Kenapa? Ini sifat manusia surga. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif,
Di mana? Taif. Oleh kaum Bani Tsaqif ketika beliau berdakwah ditimpuki batu, dilempari kotoran, ditimpuki kayu sampai wajah Rasul lebam dan berdarah. Masya Allah. Melihat Rasul berlumuran darah bersembunyi Nabi Muhammad SAW karena terbopoh-bopoh kesakitan. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil merintih. Apa kata Rasul? Allahumma ilaika asku du'fa quwwati wa qillati hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin. Yang artinya Allahumma ya Allah ilaika asku, aku mengadu kepadamu. Du'fa quwwati, tentang kelemahan diriku. Wa qillata hilati, dan ketidakberdayaanku 'alan nasi, dalam menghadapi manusia. Aku lemah ya Allah, aku ditimpuki batu, aku dilempari kotoran. Anta Rabbul Mustad'afin, engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Masya Allah. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malakul jibal. Malak artinya malaikat, jibal artinya gunung. Wahai malakul jibal, turun ke bumi, temui kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepadanya, berkhidmah kepadanya, ikuti perintahnya. Malakul jibal turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Muhammadu, qad ba'athani rabbuka lita'muruni bi amrika. Aku adalah malaikat penjaga gunung, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang kamu perintahkan, untuk berkhidmah kepadamu. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsabin. Kalau kamu mau Muhammad, maka dua gunung yang berada di Taif akan aku lemparkan ke wajah mereka. Bebatuan yang ada di Taif akan aku lemparkan ke badan mereka. Tanah yang mereka injak akan aku guncangkan kepada mereka. Tuh, Nabi Muhammad ditawari sama malaikat penjaga gunung. Kemudian apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bal, jangan malaikat. Kenapa? Bal arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahda wa la yusriku bihi syai'an. Jangan wahai malaikat, aku masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyukhrijallahu min aslabihim, barangkali di kemudian hari Allah akan melahirkan keturunan dari anak dan cucu mereka, man ya'budullaha, orang-orang yang kelak akan menyembah Allah wahdah wala yusriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad di saat yang genting seperti ini, beliau bisa membalas tapi lebih memilih memaafkan. Beliau bisa membalas tapi mampu menahan amarah, mampu menahan emosi, mudah memaafkan orang lain. Tidak ada satupun dari kaum Taif dan Bani Tsaqif yang terluka. Karena apa? Dimaafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar terjadi ketika peristiwa Fathu Mekah. Orang-orang Taif berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Coba kalau kita, ya, Ustadz Jainuri misalkan difitnah, Ustadz Jainuri dicaci maki, ditimpuki batu, dilempari kayu dan kotoran. Wah, datang banser. Ada banser di sini. Pak Ustadz Zainuri, ini masyarakat yang ada di mana nih? Kampung apa nih? Tridaya. Masyarakat yang ada di Kalibaru udah membuat hatimu terluka, wajahmu berdarah, dilempari kotoran. Gimana nih? Apa disikat?
pasti Ustadz Januri bilang udah habisin aja, sikat aja. Itu manusia, betul. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah karim, dia mampu menahan amarah, mampu menahan emosi, dan mudah memaafkan orang lain. Mari kita tiru akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususnya buat adik-adik nih. Adik-adik nih, remaja ya, mulai hal yang terkecil sekali ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah tinggi-tinggi, makan minum jangan berdiri, betul? Makan minum jangan berdiri, pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Dan kalau minum dibagi 3, bisalasati jur'atin tanafus, seteguk napas, gelek napas, gelek nafas, gelek napas. Itu cara minum Nabi Muhammad. Ini mah saking ausnya, makan minum berdiri sambil lari, pakai tangan kiri tuh, minumnya glek 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 ya. Kemudian akhlak Nabi Muhammad, masuk kamar mandi pakai kaki kanan, pakai kaki apa doanya dong? Allahumma barik lana. Bangun tidur, waduh, masuk kamar mandi kaki Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi pakai ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Paham?